lagi bersama Uyuy Semesta di program kesayangan kalian. Yang kali ini Uyuy akan memberikan berita-berita hangat dari dalam dan luar negeri. Dan pastinya fakta, no gosip. Dimana lagi kalau bukan di Zoom In, ngezoom abis. Ya, kali ini Uyuy ada di Taman Impian Jaya Ancol. Dan tepatnya Uyuy berada di depan loketnya gondola. Ya, seru banget kan, nanti Uyuy bakal jalan-jalan naik gondola, keliling-keliling Taman Impian Jaya Ancol yang luas banget ini. Nah, tapi sebelum Uyuy masuk nih buat naik ke gondolanya, Uyuy mau nganterin berita dulu nih. Datang dari Korea. Ya. Nah, jadi ada salah satu band Super Junior, siapa yang nggak tahu Super Junior? Kyuhyun, ya, si aktor ganteng itu. Nah, dia itu lagi berusaha untuk mengembalikan pita suaranya. Karena mengikuti berbagai tour, jadi hilang deh pita suaranya. Tapi untuk itu dia lagi menjaga pokoknya ke dokter gimana caranya supaya fit kembali. Dan supaya fans-fansnya itu tidak kecewa akan penampilan dia. Penasaran kayak gimana nih? Lihat langsung. Selain berkarir sebagai penyanyi solo dan tergabung di grup Super Junior, Kyuhyun juga disibukkan oleh kegiatan lain, mulai dari MC hingga aktif menjadi aktor musikal memadati jadwalnya di tahun 2016. Sayangnya, kesibukan itu berdampak negatif untuk kesehatan Kyuhyun hingga ia terpaksa break. Sejak merilis album Fall Once Again Oktober 2015 lalu, pemilik akun Twitter @GameQ ini memang sepertinya nggak punya banyak waktu untuk istirahat. Soalnya, selain melakukan promo untuk album, ia juga menjalani pementasan teater Werther hingga Januari 2016. Belum lagi ia masih harus menjalani syuting reguler sebagai MC di acara Radio Star. Dan sejak Juni 2016 lalu, cowok yang sempat memberikan peringatan keras kepada fansnya itu kembali sibuk menjalani pementasan teater musikal Mozart sebagai tokoh utama bernama Mozart. Penggunaan vokal secara reguler dan nyaris non-stop itu pun kemudian berpengaruh buruk bagi pita suara Kyuhyun. Dilaporkan bahwa penyanyi lagu Ed Gwang Hwamun ini menderita vocal nodules, semacam pembengkakan pada pita suara. Akibatnya, Kyuhyun terpaksa hiatus sementara untuk memulihkan pita suaranya. Jadi, ia nggak mengikuti sisa pementasan Mozart yang harusnya berakhir September 2016. Ia juga break sebagai MC di Radio Star dan kegiatan lainnya di dunia hiburan hingga 3 minggu ke depan. Aku minta maaf kepada semua penggemar karena tidak bisa menepati janji untuk menyelesaikan pementasan teater musikal. Aku juga membatalkan semua jadwal siaran dan acara perusahaan lainnya selama 2-3 minggu ke depan. Soalnya, aku akan konsentrasi melakukan perawatan untuk kembali dalam keadaan sehat. Aku akan baik-baik saja, tulis Kyuhyun di akun Twitternya. Get well soon, Kyuhyun. Ya, itu dia tadi beritanya. Ya udah, semoga Kyuhyun kembali sehat, kembali pulih biar fans-fansnya pada senang kembali ngelihat penampilan dia. Nah, berita berikutnya itu datang dari Celeb Crush of the Week, yang dimana pelantun lagu Pelangi dari Hi-Fi, dia menampilkan sosok terbarunya, wanita cantik satu ini yang bernama Neida. Siapa dia? Nih kita lihat. Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah. Grup musik Hi-Fi hadir dengan semangat baru setelah ditinggal salah satu vokalisnya, Dalila Azakdi Putri. Tak ingin menunda-nunda waktu untuk berkarya, Ilham dan kawan-kawan akhirnya merilis single terbaru mereka, yaitu Pelangi. Inti dari lagu Pelangi tersebut itu PHP. PHP nggak cuma dalam hal cinta, cuman yang pengen kita sampaikan dalam segala hal sih, kayak pekerjaan atau apapun juga yang jangan sampai menghilang karena kalian gak fokus. Sama Neida kebetulan kita ngeliat video YouTube-nya Neida, kita audisi sendiri, nggak ada pendaftaran gitu-gitu. Kita yang audisi sendiri, kita yang saring sendiri. Jadi Neida
ya kita juga yang milih gitu. Ada yang berbeda dalam single baru Hi-Fi kali ini. Tidak seperti lagu-lagu mereka sebelumnya, kali ini bagian vokal diambil seluruhnya oleh Neida, vokalis baru Hi-Fi. Kebetulan di lagu Pelangi tersebut nggak ada suara kita, nggak ada suara laki-lakinya, suara Neida semua. Itu sengaja untuk memperkenalkan Neida bersama musiknya Hi-Fi. Dari musik videonya kita bikin konsep tuh bareng-bareng. Jadi konsepnya menceritakan tentang kehidupan Neida sampai bertemu dengan Hi-Fi gitu. Kan di awalnya diceritain bahwa Neida tuh bekerja karena backgroundnya dia sebelumnya bekerja di kantoran, sampai akhirnya bertemu dengan anak-anak Hi-Fi. Buat Hi Friends, terima kasih banyak atas supportnya ke Hi-Fi. Semoga dengan mengenal kami kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti albumnya akan keluar, jadi kalau bisa dibeli. Kalaupun belum bisa dibeli, kalau suka tolong di-share di sosial media kalian. Pilih aku jadi pelabuhanmu. Makasih Mbak. Nah, Uy udah beli tiketnya nih. Oh ternyata kayak gitu beritanya si Hi-Fi ini. Cantik ya ternyata vokalis barunya. Oke deh, nanti ini Uyu mau naik. Nah sebelum itu nanti Uyu mau memberikan berita-berita lainnya. Tapi jangan kemana-mana dulu deh, tetap di Zoom In, Zoom Abis. Ya, welcome back and Zoom In, nge-zoom abis. Nah, sekarang Uyu udah tepat di depan gondolanya, Uyu mau naik. Tapi sebelum itu, Uyu mau nganterin berita nih. Nih, beritanya juga dari negeri Korea juga. Siapa yang nggak tahu drama Cheese in the Trap? Nah, penasaran nggak sih sama, ada apa sih sama pemain-pemainnya? Nah, kita langsung lihat aja nih beritanya. Ini dari kisah webtoon Oh Yeon-so. Oh Yeon-so terpilih melalui sebuah audisi yang diikuti oleh artis Korea dan Tiongkok. Mengenai hal itu, Park Hae-jin pun memberikan tanggapannya. Hae-jin mengaku senang karena seseorang yang cocok dengan karakter Hong Sol telah terpilih. Kim Go-eun sudah melakukan pekerjaan yang bagus saat berperan di drama. Tapi ia penasaran apakah Oh Yeon-so bisa menampilkan karakter Hong Sol asli yang berbeda dari versi drama. Park Hae-jin pun bingung jika harus memilih Kim Go-eun dan Oh Yeon-so yang berperan sebagai Hong Sol. Go-eun sudah cukup baik saat menjadi Hong Sol di drama, sehingga ia tidak bisa membandingkan keduanya. Mereka memiliki warna yang berbeda, jelas Hae-jin yang sedikit kebingungan. Go-eun memiliki gaya yang berbeda dari webtoon, tapi Hae-jin juga sangat menantikan akting Oh Yeon-so yang akan bergaya sesuai dengan webtoon. Cheese in the Trap sendiri mengkonfirmasi bahwa film tersebut akan diproduksi oleh pihak Korea dan Tiongkok. Selanjutnya, untuk menyenangkan para penggemar, film tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan produksi Mountain Movement Story telah mengontrak Sun Ki, pencipta webtoon asli Cheese in the Trap. Sementara itu, film ini masih dalam tahap produksi awal, termasuk pembuatan naskahnya. Rencananya, film ini akan dirilis di beberapa negara pada 2017 mendatang. Itu beritanya, ya ampun cantik banget loh pemainnya. Nah terus Uyuy mau juga ngasih tahu nih berita terbarunya yang lagi heboh banget di dunia perfilman, Warkop DKI. Wah, siapa tuh yang nggak tahu Warkop DKI? Dari semua kalangan itu pasti suka sama film itu. Nah kali ini salah satu pemain Warkop Reborn ini, si Abimana, dikabarkan dia sebagai pemainnya yang berperan sebagai Dono ini, dia itu mencari gigi palsu sampai ke Singapura. Bayangin tuh Smart Viewers. Supaya apa? Supaya aktingnya maksimal. Karena Dono itu kan giginya mancung. Nah gimana caranya si Abimana itu biar giginya mancung juga, makanya dia sampai nyari-nyari belanja ke Singapura. Penasaran kayak gimana nih? Lihat deh langsung kalau Smart Viewers. Film-film Warkop DKI, Dono Kasino Indro kerap hadir di televisi pada hari libur. Penonton dari segala usia akrab dengan lawakan yang mereka suguhkan, mulai dari komedi satir sampai aksi slapstick yang mengundang tawa. Namun kedua personilnya yang telah tiada membuat Warkop dianggap mati suri. 20 tahun berlalu sejak film terakhir Warkop Pencet Sana Pencet Sini,
Kisah Warkop pun berlanjut. Warkop DKI mewujud pada pemain-pemain baru yakni Abimana Arya Satya sebagai Dono, Vino G. Bastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro sebagai Indro. Nah, demi karakter Dono yang diperankannya di film Warkop DKI Reborn Jangkrik Boss Part 1, Abimana Arya Satya tidak ingin tanggung-tanggung. Dalam Warkop Reborn, Dono mendapat julukan Bemo karena giginya yang maju. Untuk itulah Abimana berusaha keras mencari gigi palsu yang terbaik hingga ke negara tetangga agar menyerupai Dono. Ia sempat browsing di internet kalau di Singapura ada perajin gigi palsu yang bagus. Sempat tanya-tanya walau akhirnya tidak jadi. Setelah itu, Abi kembali mencari di dalam negeri. Akhirnya ia mendapatkan tempat pembuat gigi palsu yang baik di Indonesia. Perlu proses pengukuran sampai ronsen untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena gigi palsunya harus sesuai dengan bentuk rahang Abimana. Seperti apa Warkop DKI versi baru ini? Smart Viewers bisa langsung menontonnya ke bioskop terdekat sejak 8 September 2016. Ya, itu dia tadi. Wah, semoga pokoknya filmnya Warkop sukses nih nanti tanggal 9 nanti ya. Oke, pokoknya Smart Viewers jangan kemana-mana, Uyu mau langsung naik ke gondola dulu. Kemana-mana tetap di zoom in, nge-zoom abis. Welcome back in Zoom In, nge-zoom abis. Aduh, Uyu agak deg-degan sih. Sekarang soalnya pokoknya Uyu ini ada di gondola gitu, baru jalan. Jadi itu masih deg-degan banget. Udah. Untuk menghilangkan ketegangan ini, Uyu akan memberikan berita datang dari si artis cantik mungil yang favorit banget sih buat Uyu, yaitu Ariana Grande. Yang lucu banget, yang mungil banget. Nah, dia punya aplikasi favorit untuk yang di share di sosial media itu Instagramnya dia gitu. Aduh, penasaran kan? Aduh, sambil deg-degan nih. Lihat langsung aja deh beritanya. Kalau follow Instagram Ariana Grande, pasti Smart Viewers bakal menemukan banyak banget foto selfie dari penyanyi yang baru saja mengubah gaya rambut ini. Ternyata, Ariana memang mengaku hobi selfie, bahkan punya aplikasi handphone andalan. Setiap selfie, pelantun Dangerous Woman ini nggak cuma memanfaatkan filter di Instagram untuk mengedit fotonya. Ia punya aplikasi andalan yaitu Afterlight. Menurutnya, aplikasi ini punya banyak filter keren. Selain menggunakan filter, ia juga mengubah kontras, grain, brightness, dan sebagainya. Dijamin hasil foto kita makin keren. Ungkap cewek yang pernah menangis karena batal konser ini. Selain punya aplikasi andalan, Ariana juga punya teman favorit untuk selfie loh Smart Viewers. Salah satu cara menghasilkan foto keren adalah tampil dengan partner yang cute. Nah, teman selfie favorit Ariana adalah anjing-anjing miliknya. Ariana sangat gemas dengan anjing-anjingnya itu hingga sering diajak selfie bareng. Bagi gadis berusia 23 tahun itu, anjing peliharaannya pasti membuat hasil foto selfie-nya terlihat menarik. Nah, itu dia, ya ampun, aplikasi keren banget ya kan. Uyu mau deh kayaknya abis ini pakai aplikasi Afterlight itu biar secantik Ariana Grande di Instagram. Udah, berita selanjutnya itu dari artis Demi Lovato sama Nick Jonas. Kalian percaya nggak kalau misalnya sahabatan laki dan perempuan itu bisa tidak ada unsur romantismenya? Nah, ini tuh terbukti sama persahabatan dari si Demi Lovato dan Nick Jonas gitu. Percaya nggak? Uyu juga punya sahabat laki-laki ya tanpa romantis ya gitu. Ya coba buktiin dulu deh sama Smart Viewers kayak gimana. Langsung lihat aja deh beritanya si Demi Lovato ini. If I had it my way, I would take you down. Siapa bilang cewek nggak bisa punya pertemanan sehat dengan cowok? Sehat dalam artian nggak ada embel-embel romantisme di dalamnya. Contohnya kayak persahabatan Demi Lovato dan Nick Jonas yang saat ini sedang sibuk dengan tur musik bareng mereka yaitu Future Now Tour. Pertemanan keduanya sudah berlangsung cukup lama. Tepatnya sejak Demi dan Nick berada dalam sebuah produksi film yang sama yaitu Camp Rock pada 2008 silam. Film ini sukses melambungkan nama mereka dan menjadi favorit para remaja saat itu.
Kedekatan mereka pun didukung oleh faktor Demi yang dulu pernah berpacaran dengan kakak Nick, yaitu Joe Jonas. Waktu Joe dan Demi masih pacaran, Nick seperti tempat curhat mereka berdua. Tapi saat Nick hanya berdua dengan Demi, mereka menjadi benar-benar produktif dengan sering menulis lagu bersama. Bahkan menulis lagu dari kisah Demi dengan Joe lo, smart viewers. We became closer because it was never going to be romantic, jelas Nick. Joe sendiri mengakui bahwa kedekatan Nick dan mantan pacarnya itu sudah seperti keluarga. You will think they're siblings sometimes more than Nick and I, ujar Joe. Saking dekatnya saat Nick punya masalah, Demi selalu jadi orang yang bakal dihubungi oleh pemilik lagu Bacon tersebut setelah ayahnya dan Joe. Terutama masalah percintaan. Dan Demi akan selalu mengutarakan pendapatnya dengan jujur. Seperti saat Nick putus dengan Olivia Culpo, cewek cantik yang juga Miss Universe 2012. Saat itu Demi sempat mengatakan bahwa ia sejujurnya tidak terlalu suka dengan Olivia. Bukan karena Olivia adalah cewek jahat, tapi Nick adalah seseorang dengan selera humor yang baik. Demi lebih setuju jika Nick menjalin hubungan dengan cewek yang bisa lebih sering membuatnya tertawa. Pelantun lagu Let It Go itu juga bisa menjadi sangat jujur seperti itu karena merasa sudah sangat dekat dengan Nick. Well, kejujuran memang selalu jadi kunci dari setiap hubungan kan, smart viewers? Selesai juga main gondolanya, seru banget. Gak kerasa udah 30 menit, Uyuy nemenin kalian semua smart viewers. Pokoknya tetap terus ikutin Zoom In di hari dan waktu jam yang sama. Ya, pokoknya terus ikutin Zoom In. Sampai ketemu di episode berikutnya.